Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Hari ini aku mau bikin donat pandan. Gampang banget bikinnya, bahan-bahannya sederhana, uleninnya 5 menit saja, nggak pakai lengket-lengket gitu, jadi anti gagal. Langsung aja. Pertama-tama satukan semua bahan kering, tepung, ragi, gula, dan susu bubuk. Aduk rata sebentar aja pakai sendok, tambahkan telur dan air hangat. Pakai air es juga bisa ya, tapi jangan pakai air panas karena raginya akan mati. Dan pastikan tuang airnya bertahap, hanya sampai adonan menyatu saja. Jadi pastikan adonannya itu nggak terlalu lembek ya. Nah, seperti ini masih ada sedikit tepung-tepung kering gitu nggak apa-apa ya, asal udah menyatu saja. Air hangatnya masih sisa, jadi pastikan tuangnya itu bertahap ya. Tambahkan mentega dan juga perisa pandannya. Aduk lagi pakai sendok aja. Sebentar aja, nggak sampai semenit, hanya supaya menteganya menyerap di adonan. Nah, sekarang bisa mulai menguleni. Tangan dioles minyak, juga alas untuk uleninnya. Aku pakai talenan aja. Jadi caranya lipat, tekan, dan putar searah seperti ini ya. Tekannya tidak berlebihan, santai saja. Atau kalau mau bisa juga dengan teknik seperti ini. Nah, ambilnya di tempat yang sama terus, tapi tidak dibanting seperti kayak marah gitu ya, santai aja. Sesekali bisa dioles minyak. Ini bawahnya aku pakai lap basah, jadi talenannya diam di tempat. Tekannya dengan tangan seperti ini dan ingat tidak berlebihan. Santai aja tekannya. Ini minyaknya nggak terpakai semua. Setelah 5 menit, adonan akan terasa lembut. Bisa ditabur tepung sedikit untuk lihat hasilnya seperti ini. Ketika ditekan, adonan akan balik perlahan. Istirahatkan adonan sekitar 30 menit, pastikan ditutup karena ragi nggak suka udara. Nah, sesudah 30 menit, aku udah siapin kertas baking, ditabur sedikit tepung, dan adonannya udah mengembang juga. Lembut banget. Bagi adonan menjadi 10 bagian. Aku nggak ditimbang ya, kira-kira aja, karena buat jajanan di rumah ini. Tekan-tekan, satukan bentuk bulatan dengan cara diputar seperti ini. Letakkan di kertas baking. Pipihkan adonan dengan tangan. Lebih mudah kalau tangannya itu ditabur tepung dulu kayak gitu. Tekannya perlahan saja. Dan untuk bagian tengahnya aku pakai cookie cutter. Nah, ini donat-donat yang bagian tengahnya bisa disatukan lagi dan bisa dibentuk ulang ya. Jadi totalnya nanti 12 donat. Sekarang istirahatkan lagi, tutup dengan serbet bersih sekitar 30 menit. Sesudah 30 menit, biarkan terbuka saja sambil kita siapkan minyak untuk menggoreng. Kalau minyak udah mulai panas, kecilkan apinya, goreng donatnya di api kecil ya. Bisa dilihat gelembung-gelembungnya seperti ini. Ya, kalau di api besar dan minyaknya terlalu panas, warnanya nanti jadi kurang bagus. Setelah beberapa saat bisa dibalik. Nah, kalau udah kecoklatan bisa diangkat dan tiriskan. Bisa dihias sesuai selera. Yang paling sederhana ya ditabur gula halus. Rasanya tetap enak walaupun hanya pakai gula halus. Ini enaknya disajikan selagi hangat atau di suhu ruang. Pastikan simpan di wadah kedap udara bila donat sudah di suhu ruang supaya tetap empuk sampai keesokan harinya. Donatnya udah jadi, dengan satu resep tadi itu aku jadi 12 donat. Bisa agak dikecil-kecilin, bisa jadi kayak 14. Ini enak agak besar-besar kayak gitu. Aku tunjukin hasilnya ya. Hasilnya benar-benar empuk, warnanya juga cantik, nggak terlalu kecoklatan, jadi ada kayak warna hijaunya dan wangi pandannya tuh seger banget. Wow. Ini tuh empuk, lembut, bikinnya juga gampang, ulenin cuma 5 menit, anti lengket. Aku udah kasih tipsnya tadi, ulenin yang mudah, dan dia tuh ada wangi pandannya. Aku pakai perisa pandan, kalau mau pakai
air endapan pandan, kenapa enggak kalau ada? Kita yang praktis-praktis aja. Ini harus dicoba please teman-teman kalau udah nyobain resep ini. Hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih, ngopi dulu. Teman-teman, sambil goreng donat, aku keinget sama temenku beberapa waktu yang lalu itu dia pernah share sama aku ya. Kita lagi ngobrol gitu, bukan sama aku aja sih, kita kayak beberapa orang kayak gitu. Terus dia bilang, oh suamiku tuh nggak romantis sama sekali, nggak pernah ngasih surprise kayak apa. Aku pengen tuh ada surprise kayak gitu yang romantis kayak gitu-gitu deh. Terus aku tuh senyum-senyum sendiri kayak gitu loh. Bukan karena aku merasa lebih baik atau suamiku sangat romantis kayak gitu ya. Jadi aku itu mikir gitu loh, how about me? Bagaimana dengan aku, ke hubunganku kayak gitu. Terus aku inget bahwa kalau aku itu jauh-jauh hari gitu ya, misalnya aku mau ulang tahun tuh lagi berapa bulan aku suka bilang sama suamiku, karena aku tahu dia tuh pasti dia nggak kasih surprise atau apa tuh pasti dia kayak gitu, karena aku tahu kan udah berlama-lama sama dia. Terus aku pasti bilang, pas suasana lagi nice gitu ya, pas suasana hati lagi menyenangkan, suasana tenang, santai, sekali-sekali pas aku ulang tahun beliin aku coklat apa kayak gitu loh surprise yang ya something small lah, yang something nice gitu. Kadang-kadang pas sudah hari hanya terus nggak terjadi apa-apa gitu, tapi ya udah aku nggak kecewa sih, aku ya udah tak ulang lagi. Nanti kalau anniversary ya sekali-kali lah, inilah kasih sesuatu yang surprise lah apa kayak gitu. Setelah beberapa kali pas aku ulang tahun datanglah itu surprise. Bukan sesuatu yang kayak mahal, yang mewah atau kayak gimana, tapi aku tahu itu suamiku mau menyenangkan hati istri, karena aku udah berkali-kali minta kayak gitu loh. Dan kayak gitu-gitu tuh it works, itu bisa gitu loh, karena ya kita kan beda ya, kadang-kadang ya dia juga nggak bisa tahu semua isi hati kita gitu loh. Dan romantis atau enggak itu menurutku ya ini ya tergantung gimana kita melihatnya. Menurutku sih kalau udah habis makan mau bantuin cuci piring, terus bantuin ngepel, main sama anak, terus kita bisa have fun, maksudnya bercandaan bareng-bareng kayak gitu, itu udah sangat menyenangkan, lebih daripada hadiah atau apapun. Karena walaupun kata orang yang romantis itu kayak misalnya dikasih apalah perhiasan atau apa yang menurut kita wow kayak gitu ya, tapi ternyata juga hubungannya dingin, terus juga ya kayak gitulah ya, ngerti lah maksudku. Jadi semua itu cara kita memandang aja sih menurutku. Jadi saat temanku sharing kayak gitu, aku tersenyum dan aku bilang sama dia, kalau aku sih aku bilang aku bilang sama suamiku, aku pengen ini loh nanti kalau pas aku ulang tahun ingat lah kasih lah dan itu it works gitu itu aja sih yang aku pengen ceritain sama teman-teman. Nih donatku yang pertama udah terlalu kecoklatan, yang ini aku nggak mau dia sampai kecoklatan lagi, namanya dia pandan, aku pengen ada ijo-ijonya, jadi aku angkat dulu ya. Makasih